بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita masih pada pembacaan muqaddimah pendahuluan yang disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad rahimahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sebutkan tentang berbagai macam ilmu Al-Quran, dan yang paling utama dari ilmu-ilmu tersebut ialah ilmu tafsir, tentang kaidah tafsir Al-Quran yang fungsinya disebutkan dalam keterangan Syekh di sini ialah tabyinu ma'ani kalamillah, dalam rangka untuk memperjelas makna kalamullah azza wa jalla, makna Al-Quran. Kemudian kita bahas pada pertemuan yang lalu secara global tentang usulul hadis, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip hadis. Juga kita sebutkan tentang usul fiqh, kaidah-kaidah terkait dengan masalah fiqh. Masih ingat semua ya, misalnya? Coba karena yang level datang sambil nunggu yang lain, kita tes kemampuan itu. Sebutkan 3 dari ilmu Al-Quran. Untuk 3 aja maksud saya. Sebutkan 3 dari ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu sangat banyak. Nah, gitu ya. Dibahas kemarin yang paling utama tentang tafsir ini. Kan gitu ya. Nah, saya ingin Anda sebutkan 3 dari ilmu Al-Quran yang lainnya. Ilmu tajwid, ilmu qiraah, asbabun nuzul. Mana apa lagi? Masya Allah. Laba. Yusuf, sebutkan beberapa bidang ilmu yang sangat diperlukan oleh mufassir. Sudah sebutkan apa belum kemarin? Belum ya, kota saya. Belum ya, Masya Allah. Sudah ya, antumnya aja yang nggak perhatian. Ilmu hadis. Kayaknya kemarin nggak disebutkan, belum saya sebutkan kemarin. Belum saya sebutkan kemarin. Dan hendak saya tambahkan kali ini. Tapi apa?
paham. Jadi antum terkait dengan masalah inilah yang mana kita singgung sebelumnya, perkara usul tafsir, usul hadis, usul fiqh. Bukan itu yang kita bahas. Anak singgung kemarin, tatkala kita menyebutkan berbagai macam ilmu Al-Quran, anak ambil kesimpulan di situ. Ternyata banyak ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang supaya memahami tafsir. Ilmunya satu, ilmu apa itu? Ilmu tafsir sendiri. Terus ilmu fikih dan kaidahnya. Terus ilmu lughah. Allah yang harus. Ada. Ini yang penting. Dia harus menguasai ulumul lughah, ilmu tentang bahasa. Khususnya an-nahwu was-sarf. Paham ya? Antum kemarin itu. Karena di antara ilmu Al-Quran ada ilmu mufradat, ada ilmu i'rab, i'rab Al-Quran. Banyak misalnya, sehingga membutuhkan yang namanya ilmu bahasa Arab. Juga membutuhkan ilmu tentang usul fiqh, tentang usul hadis, tentang usul tafsir. Barakallah. Juga ilmu qiraat juga harus dia pahami untuk mengetahui perbedaan bacaan pada ahli qiraat, dikarenakan pada beberapa perbedaan bacaan memiliki perbedaan hukum minatnya. Apa kata ada? Masih banyak yang belum datang soalnya. Merasa disinggung kemarin tentang usulul hadis, dasar ilmu hadis. Apa aja? Mustalah, rijalul hadis, takhrijul hadis, tahqiqul nusus, terus yaksi. Iya, apa? Lebih dari singkat cukup. Ya dia. Lengkapi lagi. Oh, nggak ikut kemarin. Aku betul kenalan sama teman-teman ini. Enggak daftar absen ya. Saya tahu namanya masing-masing. Wajahnya wajah lama, lalu sedang lari absen. Antum ya. Mustalah sudah, rijalul hadis sudah, takhrijul hadis sudah, tahqiq sudah. Ada yang ketinggalan gitu. Untuk namanya siapa? Ahmad. Dari Masya Allah. Ahmad. Ada juga Ahmad Jogja. Atau ya? Al-Jarh wa Ta'dil. Ada lagi yang lain? Yang lain ilmu ilalul hadis, ilmu ilal. Masya Allah. Nanti kerjahat. Ya cara yang pasti. Ya sudah. Anak khawatir nanti mereka yang pelajarannya mana. Juga pada pertemuan yang sebelumnya kita singgung tentang usulul fiqh. Negara ilmu tentang dasar fikih. Dibahas kemarin itu memiliki dua ilmu. Ada usulul fiqhi, ada qawaidul fiqhi. Masya Allah. Antum namanya siapa ya? Apa sih? Artinya apa? Oh bukan. Ini namanya Fatih. Oh ini Fatih. Abu Fathi, Masya Allah. Disebutkan ada usul fiqhi, ada qawaidul fiqhi. Kalau usul fiqhi itu apa yang dibahas secara global? Yang pertama membahas tentang adillatul fiqh at-tafsiliyah, dalil fiqh secara terperinci. Yang kedua, Masya Allah. Yang kedua, kaifiyah, tata cara mengambil istinbat, tata cara mengambil istinbat hukum, istinbat dalil
daripadanya. Yang ketiga, halul mustahid atau mujtahid, membahas masalah bagaimana seorang mujtahid itu. Masya Allah. Ini 3 kelompok. Negara Farhan, Nazar. Kalau qawaidul fiqh, apa itu qawaidul fiqh? Masih global. Yani ilmu yang membahas tentang faedah yang mencakup yang syariah yang global, yang di bawahnya terdapat sekian banyak permasalahan yang terkandung pada. Nah, disebutkan kemarin, disebutkan kemarin dari qawaidul fiqh itu yang paling besar disebut dengan qawaidul fiqh al-kubra. 5 tentang faedah fikih yang paling besar. Apa itu? Al-umur bi maqasidiha. Yang kedua, apa namanya siapa? Abu Irbad, Masya Allah. Yang kedua, dengan al-umur bi maqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Anda yakin? Yang ketiga, ad-dararu yuzal atau la darara wa la dirar. Yang namanya kemudaratan dihilangkan. Yang keempat, al-masyaqqah tajlibut taysir. Yang namanya masyaqqah, kesusahan, kepayahan mendatangkan kemudahan. Yang terakhir, yang kelima. Belum dari mana? Loh, jangan nolak. Mana? Iya. Dari Lamongan, asli. Asli Lamongan ini. Masya Allah. Dia wajah antum tuh kayak wajahnya sama teman-teman dulu di Salman. Yang dari Banjarnegara. Iya, ini kan kayak adiknya ini. Lamongan ternyata. Masya Allah. Yang kelima, al-adat. Antum namanya siapa? Masya Allah. Ini nama-nama bobo Pakistan ini. Ziharul Haq. Allah ya. Sekarang kita masuk pada pernyataan Syekh Muhammad yang telah. Qala Syekh rahimahullah. Sekarang menyebutkan tentang masalah penyebutan secara global isi kitab ini. Wa qad kuntu katabtu min hadzal ilmi, dan saya dulu pernah menulis tentang ilmu ini, ilmu usul tafsir, ma tayassar, sesuatu yang dimudahkan oleh Allah, li tullabil ma'anil ilmiyah, untuk para siswa mahad ilmi fi Jami'atil Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyah, di Universitas Al-Imam Ibn Saud al-Islamiyah. Ini asal muasal risalah ini. Ditulis yang mudah saja, yang gampang begitu untuk para siswa. Fatalaba minni ba'dun nas,
Lalu ada sebagian orang meminta saya an ufridaha fi risalah, untuk saya sendirikan dalam sebuah risalah. Liyakuna dzalika aisar, supaya lebih mudah, wa ajma' dan lebih mencakup. Fa'ajabtuhu ila dzalik, maka saya pun penuhi permintaan dia. Wa asallallahu ta'ala yanfa'a biha, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemanfaatan dengannya. Nah, ini sebab kenapa beliau menuliskan risalah ini. Wa yatalaqqasu dzalika fi ma yali, dan pembahasan ilmu ini diringkas sebagai berikut. Ringkasnya sebagai berikut. Al-Qur'anul Karim, ini pembahasan seputar tentang Al-Qur'anul Karim. Ini semacam muqaddimah, pendahuluan sebelum masuk pada pembahasan inti yang namanya tafsir. Ini penting ya kawan, sebab yang dibahas tentang tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quranul Karim, sehingga beliau berkepentingan untuk membahas tentang Al-Quranul Karim dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kalau Anda memahami itu semuanya, baru masuk pada pembahasan inti tafsir. Yang pertama, mata nazal al-Qur'anu 'ala nabi, kapan turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man nazala bihi 'alaihi minal malaikah, dan siapa yang menurunkannya dari kalangan para malaikat. Yang kedua, awal ma nazala minal Quran, yang kali pertama turun dari Al-Quran. Itu bahas ayat apa yang pertama kali turun. Yang ketiga, nuzulul Quran ala naw'aini, turunnya Al-Quran dibagi dua. Sababiyin, sababi yang memiliki sebab, jadi disebut dengan asbab nuzul. Kalian sababiyin yang memiliki sebab. Ini ayat yang turun dikarenakan sebab. Ini dibahas tentang asbabun nuzul. Wabtidaiyin, dan ibtidai, yakni permulaan langsung turun tanpa sebab. Yang keempat, Al-Quran makkiyun wa madaniyun. Al-Quran ada yang makki, ayat-ayat makkiyah atau surat-surat makkiyah, wa madani dan madaniyah. Yang terangkan apa itu yang makki, apa itu yang madani. Apakah pengertiannya yang makki turun di Mekah, yang madani turun di Madinah? Ini dibahas. Wa bayanul hikmah, dan menjelaskan tentang hikmah min nuzulihi mufarraqan, turunnya Al-Quran secara mufarraqah, secara berangsur-angsur. Wa tartibil Quran, dan juga membahas tentang tartib Al-Quran. Yang kelima, apa yang kelima? Kitabatul Quran ya. Itu kalau tidak ada ditambah lagi, ada yang kurang. Ada yang kurang. Nomor 5 ialah kitabatul Qur'ani wa hifdhuhu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicetakan antum ada yang kurang. Jadi poin yang nomor 5 ini temanya masih lagi. Kitabatul Quran
wa hifdhuhu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahkan yang ini. Tentang kitabatul Quran, penulisan Al-Quran, wa hifdhuhu, dan menghafal Al-Quran fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam ini yang disebutkan nanti. Yang keenam, jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakr wa Utsman, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini hal-hal mukaddimah yang perlu difahami oleh seorang talibul ilm sebelum masuk pada pembahasan usul tafsir. Hal-hal yang berkaitan tentang Al-Quran. Sekarang tafsir. Pembahasan intinya masalah tafsir. Padanya terdapat sekian banyak pembahasan. Satu, makna tafsir. Lughatan wa istilahan. Makna tafsir secara bahasa dan secara istilah. Wa bayanu hukmih, dan penjelasan tentang hukumnya. Apa hukum belajar tafsir? Wal gharabu minhu, dan tujuan daripada. Yang kedua, al-wajibu 'alal muslimi fi tafsir al-Quran, yang wajib atas orang muslim ketika menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, al-marji'u fi tafsir ila ma yati, rujukan dalam tafsir ialah sebagai berikut. A, kalamullah ta'ala, merujuk kepada kalamullah ta'ala, bihaitsu yufassarul Qur'an bil Qur'an, di mana Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran juga. Ini rujukannya pertama. Yang B, sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, rujukan yang kedua ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau mengatakan li'annahu muballighun 'anillahi ta'ala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pihak yang muballigh, yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamun nas, Rasul orang yang paling tahu bi muradillahi ta'ala, yang paling tahu tentang maksud Allah Subhanahu wa taala fi kitabillah, dalam kitab sucinya. Yang ke kalam sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, rujukan yang ketiga ialah penjelasan kalam para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. La siyama, lebih-lebih lagi, itu khususnya zawul ilmi minhum, para ulama dari kalangan sahabat, wal inayah bitafsir, dan sahabat yang punya inayah, punya perhatian khusus bitafsir, tentang tafsir. Di annal Qur'ana, dikarenakan Al-Quran nazala fi lughatihim, turun dengan bahasa mereka, bahasa para sahabat. Wa fi asrihim, dan turun di masa mereka,
dengan bahasa mereka dan di mata mereka. Sehingga tentunya para sahabat yang lebih tahu tentang maksud tafsir. Yang D, kalamu kibar tabi'in. Rujukan yang keempat ialah penjelasan dari kibar tabi'in. Tabi'in yang kibar. Siapa mereka itu? Kibar tabi'in ialah seorang tabi'i yang lebih banyak mengambil ilmu dari para sahabat. Itu kibar tabi'in. Seorang tabi'i yang mengambil ilmu lebih banyak dari para sahabat. Yang mengambil ilmu lebih banyak mengambil ilmunya dari para sahabat. Jadi mayoritas guru-gurunya itu para sahabat. Paham ya? Jadi ada istilah kibarut tabi'in. Ada lagi istilah awsatut tabi'in. Tabi'in pertengahan. Awsat atau wasat. Yaitu seorang tabi'i yang mengambil ilmu dari para sahabat juga dari para tabi'in lainnya. Yang mengambil ilmu dari para sahabat dan juga dari tabi'in yang lainnya. Itu namanya awsatut tabi'in. Tabi'i yang pertengahan. Ada lagi yang sigharut tabi'in. Sigharut tabi'in, tabi'in yang kecil, yang junior. Maksudnya seorang tabi'i yang lebih banyak mengambil ilmu dari tabi'in lainnya. Seorang tabi'i yang lebih banyak mengambil ilmu dari tabi'in yang lain. Dia hanya mengambil ilmu dari beberapa orang sahabat saja. Nah, yang dimaksudkan di sini pada poin yang keempat ialah kalamu kibarit tabi'in. Penjelasan tabi'in yang kibar, yang besar, yang mayoritas guru-gurunya ialah para sahabat. Khususnya kata beliau, alladzina i'tanau, orang-orang yang memperhatikan secara khusus, punya perhatian khusus di akhir tafsir, mengambil ilmu tafsir anis sahabat radhiyallahu anhum, dari para sahabat radhiyallahu anhum. Yang H, yang E. Rujukan yang kelima, ma taqtadihil kalimat, yang ditunjukkan oleh kalimat-kalimat Al-Quran, minal ma'ani syar'iyyah, dari makna-makna yang syar'i, awil lughawiyah, atau makna-makna lughawi, mana lughah, hasabas siyaq, tergantung konteksnya. Siyaq itu konteks ayatnya. Nah, ini namanya merujuk kepada bahasa Arab. Merujuk kepada bahasa Arab. Melihat siyaqul ayat, konteks ayatnya, dan kandungan di dalamnya. Dari makna yang syar'i atau makna lughawi. Ini dibahas dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan, fa in ikhtalafa asy-syar'i wal lughawi, kalau ada ikhtilaf, perbedaan antara makna syar'i dan makna lughawi, ukhidha bil makna syar'i, maka yang diambil ialah makna yang syar'i. Illa bidalilin, kecuali adanya sebuah dalil, yurajjihul lughawi, yang lebih menguatkan makna lughawinya. Ini 5 rujukan Al-Quran. Dan ini merupakan kaidah terpenting dalam ilmu tafsir. Kalau Anda memahami ini, maka Anda
insyaallah taala benar cara penafsirannya. Pembahasan yang keempat, anwa'ul ikhtilaf al-warid fi tafsir al-ma'thur. Ragam ikhtilaf, anwa' ragam al-ikhtilaf al-warid fi tafsir al-ma'thur, yang terdapat pada tafsir yang ma'thur. At-tafsirul ma'thur artinya tafsir yang menggunakan riwayat. Tafsir yang menggunakan riwayat dengan sanad ya, dengan athar. Dan ini tafsirnya salafun saleh. Tafsirnya salafun saleh. Supaya memahami yang namanya penafsiran zaman sekarang ini, ada at-tafsir bil ma'thur, ada at-tafsir bil ma'qul. Tafsir bil ma'thur, ada at-tafsir bil ma'qul. Yang pertama yang tafsir bil ma'thur itu tafsir dengan menggunakan sanad riwayat, baik dengan hadis atau dengan ucapan sahabat atau tabi'in dengan sanadnya. Paham ya? Dengan sanadnya. Itu namanya bil ma'thur. Misal sebuah ayat ditafsirkan dengan hadis. Sang mufassir membawakan sanadnya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan tafsirnya Rasul. Atau dari ucapan sahabat. Seorang mufassir membawakan dengan sanadnya sampai sahabat tadi. Sampai sahabat tadi. Yang menjelaskan tentang tafsirnya dia. Begitu pula dalamnya tabi'in dan misalnya. Namanya tafsir al-ma'thur. Ini tafsirnya salafun saleh. Ini yang benar. Adapun yang kedua disebut dengan at-tafsir bil ma'qul. Tafsir dengan akal. Bil ma'qul dengan akal. yakni menafsirkan Al-Quran dengan semata-mata ra'yu, semata-mata akal pikiran. Ini tafsirnya Ahlul Bid'ah. Ini tafsirnya Ahlul Bid'ah. Paham ya? Tafsirnya Ahlul Bid'ah. Ini macam-macam nanti. Yang dari Ahlul Bid'ah macam-macam. Ada yang murni ra'yu akal, ada yang tafsir bizzauq, tafsir dengan perasaan ala sufiyah, atau disebut dengan tafsir al-isyari, tafsir dengan isyarat-isyarat. Nah, namanya tafsir al-isyari, tafsir dengan isyarat-isyarat. Artinya, maka memahami yang namanya Al-Quran ada makna zahir, ada makna batin. Yang mereka inginkan makna batinnya itu yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Itu semuanya beberapa contoh terkait dengan tafsir-tafsir yang bil ma'qul. Tafsirnya kebanyakan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Baik. Yang dibahas yang poin keempat ini, berbagai macam bentuk ikhtilaf yang terjadi pada tafsir bil ma'thur. Tafsirnya salafun saleh juga ada ikhtilafnya. Diterangkan macam-macam ikhtilafnya dan bagaimana cara mensikapinya. Akan dibahas insyaallah. Yang kelima, tarjamatul Quran. Terjemah Al-Quran. Ta'rifuha, apa definisinya? Anwa'uha, apa macam-macamnya. Hukmu kulli naw',
hukum masing-masing. Kita akan dibahas tarjamah lafziyah dan tarjamah tafsiriyah. Kita akan dibahas insyaallah. Belum mengatakan lagi, khamsu tarajim mukhtasarah. 5 biografi ringkas. Tarajim tarjamah, biografi mukhtasarah yang ringkas lil masyhurina bit tafsir, untuk para ulama yang masyhur dengan tafsir. Salatan sahabat, 3 orang untuk sahabat, wasnatan lit tabi'in, dan 2 orang dari kalangan tabi'in. Yang akan disebutkan di sini 3 biografi sahabat yang masyhur dengan tafsir dan 2 biografi tabi'in yang masyhur dengan tafsir. Yang sahabat akan disebutkan ialah siapa? Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas. Nah, sementara yang tabi'in Mujahid dan Qatadah. Kan dia, bukan sama. Yang tabi'in, yang Mujahid dan Qatadah. Kemudian Aqsamul Quran min haitsul ihkam wa tasyabuh. Pembagian Al-Quran dari sisi ihkam dan tasyabuh, yang muhkamat dan yang mutasyabihat. Mauqifur rasikhina fil ilm, sikapnya orang-orang yang rasikh ilmunya, yang mumpuni ilmunya, wazaidin, dan orang-orang yang menyimpang minal mutasyabih, dari ayat-ayat mutasyabihat. At-tasyabuh haqiqiyun wa nisbi. Yang namanya tasyabuh, mutasyabihat, ada yang hakiki, ada yang nisbi. Kemudian al-hikmah fi tanawwu'il Qur'an ila muhkamin wa mutasyabih. Hikmah, Al-Quran terbagi menjadi muhkam dan mutasyabih. Apa hikmahnya? Ini semuanya pembahasan tentang masalah ayat muhkamat dan mutasyabihat dan seputar masalah itu. Yang berikutnya, muhimut ta'aruf minal Quran, yang dianggap bertentangan dalam Al-Quran. Wal jawabu anhu, dan jawabannya apa? Wa amsilatun min dzalik, dengan contoh-contoh. Di beberapa ayat yang dianggap bertentangan, dikasih beberapa contohnya lengkap dengan jawaban. Yes, ini terkait dengan pembahasan masalah tafsir. Kemudian diakhiri oleh beliau dengan beberapa pembahasan tentang masalah nahwu. Tentang masalah nahwu yang sangat erat kaitannya dengan masalah tafsir Al-Quran. Seperti al-qasam, sumpah, ta'rifuhu, adatuhu, faidatuh. Definisinya apa? Kemudian adawatnya, apa adat qasamnya? Faidatul, apa faidah? Al-qasas, setelah kisah-kisah dalam Al-Quran. Ta'rifuha, definisinya. Al-gharab minha, tujuannya. Al-hikmah min dzikrariha, dan hikmah diulang-ulangnya kisah dalam Al-Quran. Wa ikhtilafiha fi tul wal qasri wal uslub, dan perbedaannya fi tul dalam panjangnya, wal qasr pendeknya, wal uslub dan uslubnya. Yang kita mengetahui dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang ada, khususnya kisahnya para anbiya wal mursalin. Kita melihat dalam beberapa surat ada pengulangan, tetapi ada perbedaannya, ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian uslubnya pun juga berbeda. Ini apa hikmahnya ini? Ini akan dibahas insyaallah. Al-Israiliyat allati uqhimat fit tafsir. Israiliyat, ini riwayat daripada Israel. Allati uqhimat fit tafsir,
yang disisipkan dalam tasbih, yang dimasukkan dalam tasbih. Wa mauqiful ulama'i minha, dan sikapnya para ulama dari Israiliyat tadi. Kemudian al-dhamir, pembahasan masalah dhamir. Ini nahwu ya, Pak. Masalah dhamir, ta'rifuhu, marji'uhu, definisinya apa? Kemudian marji'nya apa? Rujukannya apa? Al-izhar fi mawdhi'il idmar. Izhar, yakni dhamir yang zahir. Di tempat idmar, di tempat dhamir yang idmar, yang disembunyikan, yang muqaddar. Wa faidatuh, apa faidah? Artinya yang seharusnya dhamir itu bukan dhamir yang zahir, tetapi disebutkan secara zahir. Apa faedah? Atau sebaliknya, yang seharusnya dhamirnya zahir, tapi disebutkan secara mudmar. Apa faedah? Pembahasan masalah nahwu ya. Yep. Al-iltifat wa faidatuh. Iltifat, noleh. Itu mana bahasanya? Noleh. Wa faidatuh, dan apa faedah? Bukan noleh, kepala kamu noleh begini. Tapi yang dimaukan dengan iltifat, noleh di sini ya. Pembahasan masalah nahwu. Pembahasan masalah nahwu. Dan yang terakhir, dhamirul fasli wa faidatuh. Dhamir fasl dan faedah. Ini beberapa pembahasan terkait dengan masalah nahwu. Maka lengkap di sini. Ada ulumul Quran, ada ulumul lughah, dan ada usul tafsir dalam bukunya Syekh di sini. Dan intinya ialah pada pembahasan tafsirnya tadi. Barakallahu. Ini secara global isi kandungan kitabnya beliau. Melihat isinya, banyak permasalahan yang akan disinggung nantinya. Sehingga wallahu a'lam. Hatam apa enggak ya? Lanjut, apa sudah? Jam 8 lebih 10 ini. Lanjut, apa sudah? Hah? Kalau lanjut ada konsekuensinya. Kalau lanjut berarti sampai jam 9. Nah, mau ini apa? Lanjut sampai jam 9. Konsekuensi. Baik. Kalau antum nekat mau lanjut, kita masuk. Jadi sekarang masuk pada pembahasan inti kitab ini. Qala rahimahullahu ta'ala. Al-Qur'anul Karim. Sekarang pembahasan tentang Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim fil lughah. Al-Qur'anul Karim secara bahasa masdaru qara'a. Ia adalah masdar dari fi'il qara'a, bimakna salah. Ia mengandung makna salah, tilawah, membaca. Au bimakna jama'ah, atau dengan makna jama'ah. Ini pecahan bahasanya. Kata-kata Quran itu masdar. Dalam bahasa Arab namanya masdar. Dari fi'il qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Memiliki dua makna.
Yang pertama dimanakan tala, membaca. Yang kedua dimanakan jama'ah, mengumpulkan. Takul, kamu katakan qara'a qara'an Qur'anan. Ini tasrifnya. Qara'a yaqra'u qara'an Qur'anan qira'atan. Kama taqul, sebagaimana kau mengatakan ghafara ghafran ghufrana. Paham ya? Ghafara apa fi'il mudhari'nya? Ghafara yaghfaru atau ghafara yaghfuru atau ghafara yaghfiru. Yaghfiru. Beda dengan qara'a yaqra'u. Kalau qara'a yaqra'u itu tulisan fa'ala yaf'alu. Yang ini ghafara yaghfiru, fa'ala yaf'ilu. Tetapi memiliki masdar yang sama. Ghafara yaghfiru ghafran ghufranan. Baik, belum mengatakan setelah itu. Fa'ala al-ma'na al-awwal, maka dengan makna yang pertama yaitu tala, qara'a dengan makna tala membaca, yakunu masdaran bi makna ismil maf'ul. Maka berarti kata-kata Quran dia sebagai masdar yang mengandung makna isim maf'ul, ai bi makna matluwin, yakni maknanya matlu, yang dibaca. Paham ini itu? Jelas kan? Ngajari nahwu antum bahkan ini. Soal saya kuat nahwu malu. Yang dibahas sekarang Quran, lafaz Quran secara bahasa. Sekarang nanti dia sebagai masdar dari kata-kata qara'a yaqra'u Qur'an Qur'anan, memiliki dua makna. Makna pertama ialah tala. Ini fil madhi tala. Belum mengatakan dengan makna pertama ini Quran dengan makna tala membaca, maka Quran ini dikatakan masdar. Ya kan? Quran masdar. Tetapi maknanya isim maf'ul. Masdar di makna ismil maf'ul. Sekarang saya mau tanya, kalimat tala ini fil madhi, apa isim maf'ulnya? Tasrif. Tasrif. Apa ini? Khair. Tasrif. Tala. Matlubun. Nah, tala yatlu tilawatan, talin matlubun. Tala fil madhi, yatlu fil mudhari', tilawatan masdarnya, talin isim fa'ilnya, matlubun itu isim maf'ul. Yang kita cari kenapa ini? Yang isim maf'ul. Isim maf'ulnya tala ialah matlubun, yang artinya yang dibaca. Nah, Quran dengan makna pertama ini dia masdar memang, tetapi maknanya itu bukan masdar, tapi maknanya makna isim maf'ul yaitu matluun, yang artinya dibaca. Kalau dari kata-kata ininya makruun, qara'a yaqra'u Qur'an Qur'anan, qari'un makruun. Quran dengan makna makru, yang dibaca. Paham ini? Mudah ini?
Hah? Ringkasnya, tala mengandung makna matlu. Kemudian Quran di sini mengandung makna makruh. Yang ini simak ulang. Yes, penting ini. Sehingga kata-kata Quran apa artinya? Dengan mana pertama? Yang dibaca. Quran yang dibaca. Yes, sekarang mana yang kedua? Wa 'alal ma'na tsani, yaitu jama'ah. Adapun dengan makna kedua, makna keduanya ialah jama'ah, mengumpulkan. Ini firman di jama'ah. Yakunu masdaran bi makna ismil fa'il. Yakunu masdaran bi makna ismil fa'il. Maka Quran ini sebagai masdar, tetapi maknanya makna isim fa'ilnya jama'ah ini. Ai bi makna jami'un. Jami' yang mengumpulkan. Dalam tasrif jama'ah ini. Al-Quran jama'ah. Aywa, jama'ah yajma'u jam'an, jami'un majmu'un ila akhirih. Jama'ah fil madhi, yajma'u fil mudhari', jam'an masdar, jami'un isim fa'il. Yang kita sekarang ini isim fa'ilnya jami'un. Nah, sehingga dengan mana yang kedua ini, Quran mengandung makna jami', yakni yang mengumpulkan. Kenapa? Belum mengatakan di sini li jam'ihil akhbar wal ahkam. Karena Al-Quran mengumpulkan masalah akhbar, berita-berita, wal ahkam, dan hukum-hukum syar'i. Amin ya. Udah ini masdar di makna isim fa'il. Masdar di makna isim fa'il. Sehingga jama'ah mengandung makna jami'. Masya Allah. Baru masuk sudah bahasa Arab. Nah, itu menunjukkan yang namanya tafsir tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Nah, jadi kalau kita ingin menafsir harus pandai bahasa Arab dan mudah. Paham ini? Paham ya? Ini baru makna bahasa. Bersamin ya. Ini ya kawan. Penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pernah menyampaikan sama antum ada lagi definisi atau pendapat yang lebih rajih daripada ini. Antum siapa anda ini? Ngenal ya? Ini terkait dengan masalah makna Quran secara bahasa. Ini ada sekian banyak pendapat. Banyak pendapat.
yang disebutkan sama Syekh di sini salah satu dari pendapat yang ada. Pendapat yang lebih mendekati dengan beberapa dalil-dalil yang ada bahwasanya Quran itu masdarun muradifun lil qiraah. Terang mana ya? Masyaallah. Al-Quran ini masdar. Masdar yang sama dengan masdar al-qiraah. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'a yaqra'u Qur'an qira'atan Qur'anan. Al-Quran ini masdar yang muradif, yang sinonim. Ini masdar dan sama dengan masdar qira'ah. Sudah paham? Al-qira'ah ini sudah masdar. Tanya. Quran yang masdar, qira'ah pun juga masdar. Al-Quran itu masdar yang sama dengan masdar qira'ah tadi. Yes. Summa nukila minal ma'na al-masdari wa ju'ila isman li kalamillah al-munazzal ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam min babi itlaqil masdar ala maf'ulih. Yang artinya sekali lagi Al-Quran dia ini masdar yang sinonim dengan kata-kata qiraah. Kemudian nukila minal ma'nal masdari. Kalimat Quran ini dipindah dari makna masdarnya. Makna masdarnya ialah qiraah, bacaan. Kalian bacaan. Tapi kemudian dipindah dari makna masdar ini wa ju'ila isman li kalamillah dan dijadikan sebagai nama untuk kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min bab itlaqil masdar ala maf'ulih. Dimasukkan dalam bab itlaqul masdar ala maf'ulih. Menggunakan kalimat masdar Quran ala maf'ulih untuk menunjukkan makna maf'ul. Ya, bagaimana yang pertama ini? Menunjukkan makna maf'ul, yakni makruh yang dibaca. Jadi Quran asal maknanya qiraah, bacaan. Paham ya? Itu makna masdar namanya. Tapi kemudian dari makna masdar dipindah kepada makna maf'ul, makruh yang dibaca. Maksud dalam bab itlaqul masdar ala maf'ulih, menggunakan lafaz masdar untuk menunjukkan makna maf'ul. Qiraah ay makruh. Paham ya? Makruh. Barakallahu. Dan kemudian dijadikan sebagai nama untuk kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ini ya? Udah ini.
Baik. Dalilnya barakallahu fiik. Dalil yang menunjukkan bahwanya Quran itu maknanya qiraah pada asalnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qiyamah. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Paham ya? Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya atas kami jam'ahu, mengumpulkan Al-Qur'an di hatimu wahai Nabi, wa Qur'anah, dan kami akan membacanya. Kata-kata Qur'anah ay qira'atah. Menggunakan kata-kata Qur'an tetapi mengandung makna qira'ah. Dalil yang kedua. Ialah qaulu ta'ala wa Qur'an al-fajr. Surat apa ini? Al-Isra. Wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Pengertian wa Qur'an al-fajr dan bacaan salat fajar. Quran al-Fajr ay qiraatul fajr. Bacaan ketika salat fajar. Inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan dalam salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Di sini menggunakan kata-kata Quran, tapi yang dimaukan ialah qiraah. Paham ya? Ini dua ayat yang disebutkan sama para ulama. Dari sini menguatkan pendapat yang menyatakan asal makna Quran itu qiraah. Asal maknanya qiraah. Sama-sama masdar qiraah. Tapi kemudian dari makna masdar ini dipindah menjadi makna maf'ul. Namanya maqru, yang dibaca. Min bab itlaqul masdar ala maf'ulih, sehingga qiraah bermakna makru. Barakallah. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dan sejumlah ulama yang lain dikuatkan oleh Dr. Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Dikuatkan oleh Dr. Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Nah, dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lain, tetapi itu semua tidak ada dalilnya. Baik. Sudah dipaham ya? Saya mau tanya ini pertanyaannya cukup dalam. Nggak tahu antum paham apa enggak. Tapi seharusnya antum paham. Sehingga yang tanya yang senior-senior aja. Hendak ya apa loh? Itu pergi sih. Abu Hanifah tenang Abu Hanifah. Sebelum pergi jawab pertanyaan saya ini. Kenapa masalah berdiri? Kalau berdiri mau pergi, tapi kok ada karat ini. Dalam keterangan tadi secara bahasanya, Al-Quran ialah masdar qiraah, masdar
dengan makna yang sama kayak qiraah. Nah gitu ya. Atau keterangan Syekh Muslimin tadi. Quran masdar qara'a, Quran mengandung makna tala. Tapi dimanakan matlu. Kita pun juga demikian, mengandung makna qiraah. Tapi dipindah kepada makna maf'ul, yaitu makruh. Pertanyaan saya, kenapa kok pakai dipindah-pindah segala? Nah, kenapa tidak dibiarkan Quran mengandung makna qiraah? Atau Quran mengandung makna tala? Kenapa harus dimaknakan dengan makna isim maf'ul? Abu Hanifah sudah nggak khusyuk, pengen pergi soalnya. Ya Allah, mesti. Ini nggak ada hadiahnya nih, hadiahnya tak kasih hadiah. Nah, yang bisa menjawab dengan tepat, angkat tangan. Ini pun hadiah ya, Pak. Gimana Pak dia? Kasih hadiah apa dia? Ada yang tahu jawabannya? Angkat tangan. Tidak tahu jawabannya? Ya. Nah ya, pertanyaan saya, mereka disebutkan Quran itu secara bahasa itu kan masdar yang maknanya qiraah. Masdar yang sama dengan qiraah. Qiraah bacaan. Paham ya? Lalu kemudian diterangkan tadi dipindah dari makna masdar menuju kepada makna maf'ul menjadi makruh. Nah gitu ya. Pertanyaan saya, kenapa kok dipindah? Kok nggak dibiarkan saja dengan makna masdarnya itu? Jawaban, yang ingin saya jawab pinter sampai. Antum semua dari mulai kanan sampai kiri angkat tangan. Angkat tangan. Baik nih, kayaknya belum pertama aja lagi jawab. Gimana tuh? Ini kalau Al-Quran dengan makna asalnya yaitu qiraah berarti makruh. Terus kalau Quran dipindah menjadi makna maf'ul yaitu makruh, apa namanya? Ya apa namanya kalau bukan makhluk? Khalid. Ya apa namanya? Ini bukan makhluk, apa namanya? Takdir, tidak dikasih Allah Ustaz. Loh, benar, kalau tinggal terus lagi aja. Kalau dimaknakan pada makna aslinya yaitu qiraah, makhluk. Sehingga perlu dipindah kepada makna maf'ul yaitu makruh supaya jangan jadi makhluk. Nah gitu ya. Nah sekarang kalau bukan makhluk namanya apa? Khalik. Anda bilang bukan. Apa namanya? Ini gampang lagi sudah. Kita tahu jawabannya. Asalkan sama dengan kita tahu jawabannya. Apa namanya Pak? Kalamullah. Penting. Kalamullah ya, bukan makhluk. Ini kan. Hadap. Paham ya? Ini adalah harus perhatikan baik-baik. Kenapa para ulama dengan sedemikian rupa harus memindahkan maknanya? Walaupun secara makna aslinya ialah qiraah. Dengan beberapa ayat yang dibawakan tadi. Tapi harus dipindah kepada makna maf'ul. Sebab kalau kamu katakan ialah qiraah, bacaan, itu makhluk ya. Otomatis Anda akan mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu kekufuran. Yang namanya bacaan, sautul qari,
ucapannya, suaranya makhluk. Paham ya? Maka harus dipindah pada makna maf'ul, yaitu makru yang dibaca. Itu kalamullah. Ini prinsipnya Ahlussunnah. As-sautu sautul qari' wal kalam kalamul bari. Kalau suara yang kamu pakai untuk membaca, itu suaranya kamu sendiri. Itu makhluk. Tapi yang kamu baca, itu kalamullah. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Sifatnya Allah Tabaraka wa taala. Paham ya? Masya Allah. Berarti ya. Sampai dijawab ya, weh. Orang dalam sendiri yang jawab ya, orang luar kasih dia tahu pasti. Paham ini ya? Ada. Begitu pula ketika Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dengan makna pertama, salah, tilawah. Dia mengatakan dipindah masdar mengandung makna isim maf'ul, namanya matlu, yang dibaca. Itu prinsipnya halus. Kalau tidak dipahami ini bahaya. Ini sebagai faedah, belajar bahasa Arab harus disertai dengan akidah yang benar. Kalau tidak, masuk dalam jurang-jurang penyimpangan. Paham ini? Baik. Sekarang Al-Quran secara syarak. Qala rahimahullahu ta'ala wal Qur'anu fi syara'. Al-Quran secara syariat maknanya adalah kalamullah ta'ala al-munazzal. Kalamullah ta'ala al-munazzal ala rasulihi. Kalamullah, ya ini kalamullah sebagai firman Allah Tabaraka wa taala al-munazzal ala rasulihi, yang diturunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa khatami anbiya'ih, dan penutup nabi-nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mabdu bi suratil Fatihah, yang dimulai mabdu, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Al-makhtum di surat An-Nas, yang diakhiri dengan surat An-Nas. Namanya. Ini definisi Al-Quran secara syarak yang disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sehingga di sini beliau menekankan Al-Quran sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang kandungannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Adapun definisi yang lebih dakik ada lagi ya. Definisi yang dibawakan sama Syekh Ibnu Utsaimin bagus, cuma beliau hanya menyinggung satu permasalahan saja. Di sana ada definisi yang lebih detail, lebih rinci tentang Al-Quran. Anggap, bukan lagi ini definisinya. Dihapus ini. Saya dihapus ini. Dihapus. Yang di power dihapus. Dihapus. Masya Allah. Definisi yang lebih mencakup namanya jami' mani'. Al-Quran huwa kalamullah ta'ala, harus kalamullah. Kalamullah ta'ala al-munazzal
على محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. ترجمة الجنة. كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. Baca. Nah, pada definisi ini khonafdina azakumullah, pada definisi ini khonafdina azakumullah ada 4 ketentuan dalam Al-Quran. Ada 4 ketentuan. Kalau untuk penggal-penggal 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang namanya Al-Quran yang pertama harus kalamullah. Ini prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Paham ya? Merupakan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seluruh ulama kita dari dulu sampai sekarang sepakat barang siapa yang menyatakan Al-Quran makhluk bahwa kafir, maka dia kafir. Itu dimasukkan dalam pembahasan akidah Islam dalam buku-buku akidah para ulama. Harus kalam Allah. Karena kemudian yang boleh dikatakan di sini, Al-Quran kalam Allah itu hakikatan, lafzan wa ma'nan. Kalam Allah secara hakiki, lafaznya dan maknanya. Lafzan wa ma'nan. Lafaz dan maknanya semuanya kalam Allah. Tidak? Ini pertama. Harus asli. Yang kedua, Al-Quran ialah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangannya min indillah. Al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min indillah, nazala bihi Jibril. Min indillah nazala bihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang namanya Al-Quran itu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min indillah, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nazala bihi Jibril, yang membawanya ialah Jibril alaihi salatu wasallam. Hal muhim. Hal ini ya, ini untuk membantah pernyataan sebagian musyrikin yang meyakini Al-Quran itu dari Nabi kita Muhammad sendiri. Wahada batil.
Paham ya? Juga membantah sebagian pihak yang menyatakan bahwa Al-Quran itu kalamu Jibril. Itu ucapannya Jibril, bukan Allah Taala. Wa la taqul. Tapi yang benar min indillah. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kalamullah, dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti akan membahas masalah bagaimana tata cara turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, insyaallah. Yang ketiga, Al-Quran itu mu'jizun bi nafsihi. Al-mu'jiz bi nafsihi. Al-mu'jiz bi nafsihi. Fi lafzihi. Wa nazmihi. Wa ma'na. Al-mu'jiz bi nafsihi. Mu'jiz bi nafsihi itu yang mengandung mukjizat dengan dia sendiri. Pengadaan mukjizat membuat pihak lain tidak mampu untuk mendatangkannya, tidak mampu untuk melawannya. Al-Quran itu mu'jiz bi nafsihi. Al-Quran itu sendiri sebagai mu'jiz, sebagai mukjizat, sebagai mukjizat yang membuat semua pihak tidak mampu untuk melawannya. Mukjizatnya terdapat pada lafaznya. Lafaz Al-Quran itu mukjiz. Pada nabomannya, rangkaian lafaznya mukjiz. Wa ma'nahu, juga pada maknanya. Tidak akan ada seorang pun dari kalangan makhluk ini yang mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Lafaznya, nabomannya, maknanya dalam kata. Walaupun semua yang ada di muka bumi ini kumpul musyawarah akbar untuk mendatangkan seperti apa? Tidak bakal bisa. Kalau lafaznya, secara nabomannya, maknanya tidak bakal bisa. Paham ya? Itu namanya mu'jiz bi nafsihi. Dari sini barakallahu fiik, kharaja minhu al-haditsul qudsi. Keluar dari poin ketiga ini hadis qudsi. Barakallahu. Yang keempat, al-muta'abbad bi tilawatih. Al-muta'abbad bi tilawatih, yang dihukumi ibadah. Kita dinyatakan beribadah bi tilawatih dengan membaca Al-Quran tadi. Misalnya, yang membaca Al-Quran berarti kita dinyatakan sebagai orang yang beribadah. Nah, kharajanmu keluar dari definisi ini al-ayat al-mansukah, ayat-ayat yang mansukh, lafaznya al-ayat al-mansukhatul lafaz. Keluar dari definisi ini ayat-ayat yang dihapus lafaznya, entah hukumnya masih ada atau tidak. Sebab dengan dimansukhnya lafaz tadi, maka dia bukan lagi dikatakan sebagai Al-Quran. Sebab tidak dianggap beribadah dengan membacanya. Baik, kami warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk dalam pembahasan fikih.
Al-Quran Karim ada beberapa ayat yang mansukh, yang dimansukh, yang dihapus. Mayoritasnya mansukhatul hukum. Mayoritasnya yang dihapuskan itu hukumnya. Lafaznya masih ada, tertera dalam Al-Quran masih ada. Tapi hukumnya dimansukh, dihapus dengan ayat yang lain. Paham ini? Ada lagi dari Al-Quran yang mansukhatul lafzi, lafaznya dihapus. Maknanya di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat dibaca oleh kaum muslimin sebagai Al-Quran. Tapi kemudian dihapuskan lafaznya, tidak lagi tertera dalam Al-Quran yang sekarang kita baca ini. Sehingga kaum muslimin setelah zamannya Rasul tidak lagi membaca ayat tersebut, sebab sudah dihapuskan lafaznya. Contohnya Allah lafaz ayat rajam, lafaz ayat rajam. Paham ya? Lafaz tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Sudah dihapus di zamannya Rasul. Lafaz ayat rajam itu tidak lagi disebut sebagai Al-Quran, sebab kita tidak dianggap beribadah dengan membaca. Dan dikarenakan sudah tidak ada dalam mushaf Al-Quran yang sekarang ada. Maka penting dari ini bukan poin yang keempat, al-muta'abbad fi tilawatih, kita dianggap beribadah dengan membaca Al-Quran. Barakallahu. Ada ya, tinggal Quran memiliki 4 poin. Kalam Allah, yang benar dalam Muhammad, yang ketiga mu'jiz, yang keempat al-muta'abbad fi tilawatih, itulah Al-Quran Al-Karim. Paham ya? Nah, ini Al-Quran syar'an. Baik, kita baca ayat yang sudah bersyukur ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada kamu tanzila, dengan tanzil, yakni secara mufarraqan, secara bertahap. Wa qala, lalu mengatakan lagi dalam firman-Nya, Inna anzalnahu Qur'anan 'Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan sebagai Al-Quran yang Arabi, semoga kalian berakal. Maksud dibawakannya dua ayat ini menurut Rasulullah untuk menegaskan bahwasanya Al-Quran itu munazzalun min indillah, diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inna nahnu nazzalna, inna anzalna. Itu menunjukkan Al-Quran itu munazzal, diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian beliau menyebutkan tentang beberapa hal yang berkaitan tentang Al-Quran dari yang ini akan dibahas teman sudah jam 9. Kecuali kalau anda mau sampai jam 10. Baik. Di sini yang ahli bahasa ada.
disebutkan di ayat yang pertama dengan lafaz inna nahnu nazzalna dengan fi'il nazzala yunazzilu tanzilan. Ya. Yang kedua, ayat yang kedua disebutkan dengan inna anzalnahu dengan fi'il anzala. Lihat nazzala, yang ini anzala. Bedanya apa? Apa perbedaan antara nazzala dengan anzala? Sama aja ya, mana turun gitu. Ya mesti ada perbedaannya ya. Untuk sama saja ya, nggak mungkin saya tanyakan. Anda ya? Bedanya apa? Yang mana yang mengandung seperti itu? Yang saya tanyakan sekarang itu permasalahan perbedaan makna lafadznya itu antara nazzala dengan anzala. Bedanya apa? Ini loh surat ini loh. Yang pertama di Al-Insan. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Oh bukan anu. Ya betul. Kemudian inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kalau apa nih? Bedanya apa? Nah, mana bedanya? Hendak akan apa itu? Loh ya. Akhir. Mana yang dibahas ini? Allah. Tidak ngerti. Ini dipelajari dalam sorok. Ya, dipelajari dalam ilmu saraf. Perbedaan tasrif itu ada perbedaan makna tadi. Perbedaan wazan ada perbedaan makna tadi. Wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan itu berbeda, tidak mungkin sama. Nah, bedanya pada sahabat itu. Lafaz inzal anzalnahu itu lebih umum daripada lafaz tanzil. Lafaz inzal lebih umum daripada lafaz tanzil. Bagaimana itu? Kalau lafaz tanzil inna nahnu nazzalna tanzil ay tanziluhu mufarraqan marratan ba'da. Jadi jangan benar, cuman ketika tahu lafaz yang mana yang kalah. Kalau tanzil nazzala yunazzilu tanzilan, yakni turun secara berangsur-angsur bertahap. Paham ya? Nah, sementara lafaz inzal itu umum. Terkadang dimanakan berangsur-angsur, terkadang tidak. Paham ya? Lebih umum. Dengan tanzil itu khusus dengan makna al-mufarrad. Turunnya secara berangsur-angsur. Sementara inzal itu umum. Atau lihat dalam kitab Mufradatul Quran. Ini pentingnya lakukan. Lihat di dalam kitab Mufradatul Quran karya Ar-Raghib Al-Asfahani Al-Husain bin Muhammad. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam bukunya Mufradatul Quran pada kalimat nazala dibawakan dalam beliau perbedaan antara tanzil dengan inzal. Ada.
Ada yang tanya apakah lafaz ayat yang dimansukh tadi yang dimaukan oleh istilah kaum sufi. Kalau Al-Quran itu ada yang tertulis 30 juz dan yang tersirat. Enggak, tidak. Kalau kaum sufi semuanya itu ada yang tersirat, ada yang tersirat. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu kaum sufi. Ketika itu memaknakan secara zahir, mereka punya makna batin. Semuanya. Kalau yang ini khusus untuk lafaz ayat saja. Lafaz yang dimaksud tapi hukumnya masih ada. Bisa ya, saudara bahas pada pembahasan selanjutnya insyaallah. Baik, saya kira cukup. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada pembahasan lain seputar Al-Quran. Pelan-pelan yang penting masuk dan dipahami. Ada yang mau nanya? Bisa? Baik, di proses dengan baik, dicermati dengan bagus supaya bisa dipahami dengan baik ilmu